surga. Sungguh kami nantikan Tuhan pertolongan-Mu dari tempat yang tinggi. Sungguh kiranya Roh Kudus membuka pikiran kami, hati kami, sehingga kami boleh siap untuk Engkau taburkan firman-Mu. Engkau yang berjaya yang kudus, Engkau yang menabur, Engkau yang menumbuhkan. Firman-Mu berbuah lekat bagi kemuliaan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau belajar firman-Mu. Engkau kuasai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Glory haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sungguh berbahagia di pagi cerah hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya boleh berbagi firman dengan tema berkobar bagi Kristus. Yang namanya perjalanan tidak selalu mengalami kelancaran, menjanjikan kelancaran. Ada saja tantangan, ada saja hambatan yang muncul di tengah perjalanan. Juga dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara, hambatan itu bisa mengendorkan semangat. Nah, pertanyaannya bagaimana menjaga semangat pelayanan kita agar tetap berkobar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan 21. Saya akan membacakan yang ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. Ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. Ya. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari kita baca bergantian firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21 dengan perikop pesan penutup dari Rasul Paulus untuk Timotius. Ayat yang ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kau pada kami belajarlah kau di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ingatkanlah agar mereka itu berbahagia, menjadi kaya dalam kehidupan, suka memberi dan berbagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, pelajarilah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan
telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ayat yang ke-21, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhlah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa hal-hal baik yang harus terus dikejar oleh seorang pelayan Tuhan adalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dikatakan, tetapi engkau hai manusia. Frase ini adalah kontras dengan beberapa orang yang ada dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-10. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang dikatakan pada ayat yang ke-10. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang akan membawa orang menuju nafsu yang mencelakakan. Kita dinasihatkan untuk berhati-hati untuk berhubungan dengan uang, sebab daya tariknya memang sangat memikat, sangat luar biasa, dapat membawa kita pada kebinasaan. Sebab uang sangat berhubungan langsung dengan kehidupan keseharian hidup kita. Uang merupakan sebagai representasi kebutuhan hidup, perlu makanan, minuman, perlu pakaian, tempat tinggal, kendaraan, biaya sekolah, dan sebagainya. Maka dari kita sekolah, kita bekerja dan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan selama kita hidup. Uang atau harta dunia tidak boleh, ya, tidak lebih dari pemenuhan kebutuhan hidup dan bukan menjadi tujuan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, uang tidak lebih dari pemenuhan kebutuhan hidup, bukan menjadi tujuan hidup. Uang harus dipahami sebagai berkat yang sumbernya adalah Tuhan yang memenuhi kebutuhan hidup, bukan menjadi tujuan hidup manusia. Uang ataupun harta duniawi dikatakan tidak lebih dari pemenuhan kebutuhan hidup. Harta duniawi hanya akan kita pakai dalam jangka waktu tertentu. Apakah nanti atau esok hari kita tidak tahu apakah uang itu ada bersama dengan kita. Sebab kita datang ke dunia ini pun tidak membawa sesuatu apapun, tidak membawa uang. Demikian juga ketika kita saatnya nanti esok hari, ya, ke depan kita tidak tahu waktunya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 12 ayat yang ke-15, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Maka sumber kehidupan dan sukacita kita dalam hidup ini adalah Tuhan, sumber berkat kita. Tiada yang lebih berharga dari iman kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Dialah pencipta segala sesuatu, dialah sumber berkat bagi setiap kita. Namun kita akan tersesat Bapak Ibu Saudara menuju kebinasaan ketika kita melupakan Tuhan sebagai pemilik dan sebagai pencipta segala sesuatunya. Ketika kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berharap bahwa uang akan dapat menyelesaikan masalah, ketika kita berharap bahwa uang dapat membuat kita senang, ketika kita berharap bahwa uang dapat menyelamatkan kita,
maka kita sudah melupakan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Ketika sedang menuju kebinasaan, ketika kita beranggapan bahwa tanpa Tuhan kita dapat selamat dan senang, sungguh celaka Bapak Ibu Saudara. Kita merasa aman dan tentram akan harta dunia, namun akhirnya kebinasaan belaka yang kita terima. Bagaimana dengan harta yang sejati? Ketika manusia itu telah cinta akan uang, maka dirinya akan terjerat oleh berbagai nafsu. Hingga hati merasa aman tentram atas hartanya, sehingga ia melupakan harta yang sesungguhnya, harta yang sejati, harta yang nyata dan kekal untuk mencapai hidup yang sebenarnya, harta yang tidak dapat dirusakkan oleh nyengat, karat, harta yang tidak dapat dicuri darinya, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah sebabnya dikatakan ya dalam ayat yang ke-8, jika ingin kaya, dalam Timotius 6 ayat yang ke-18, peringatkanlah segala ya agar mereka yang itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebagaimana 1 Timotius 6 ayat yang ke-18, jika ingin kaya, maka kanyalah dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Disitulah terdapat harta yang sejati, harta yang akan menjadi bagian kita selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita gali lebih lagi apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, tetapi engkau hai manusia, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Hai manusia, kekuatan dari ucapan ini sangat besar. Ini menunjukkan bahwa pecinta-pecinta uang yang baru kita bicarakan bukanlah dan tidak bisa adalah dalam tanda petik manusia-manusia Allah. Tak peduli apapun yang mereka akui, dan itu membimbing dengan kekuatan luar biasa pada arah yang berlawanan kemana cita-cita Timotius, cita-cita Bapak Ibu Saudara dan saya harus diarahkan. Harta yang harus setiap kita inginkan adalah manusia Allah, adalah kebenaran, iman, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Dikatakan berikutnya Bapak Ibu dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, jauhilah semuanya itu. Yang dimaksud jelas adalah jauhilah cinta uang. Ini berlaku untuk Timotius, untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, semua hamba Tuhan, dan bahkan semua orang Kristen yang sejati. Kata jauhilah ada dalam bentuk present imperatif, kata perintah untuk present, yang menunjukkan bahwa kita harus melakukan terus-menerus perintah ini. Kata jauhilah, larilah, ya Paulus gunakan ini tidak menunjuk pada lari secara hurufiah, tetapi pada pemisahan antara Timotius sendiri dengan dosa-dosa dari guru-guru palsu pada waktu itu. Tidak semua kesatuan adalah baik, dan tidak semua perpecahan adalah buruk. Ada saat-saat di mana seorang pelayan Allah harus mengambil sikap terhadap doktrin, terhadap ajaran yang salah, yang palsu, dan praktek-praktek yang jahat, dan memisahkan dirinya dari mereka. Tetapi ia harus pasti bahwa ia bertindak berdasarkan pada keyakinan Allah
karena suatu prasangka pribadi atau roh atau kecondongan grup-grupan yang bersifat kedagingan. Bapak Ibu Saudara, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Menurut versi King James Version, dalam hal ini ya, kejarlah. Keadilan yang dipakai adalah kebenaran, kesetiaan, ibadah adalah kesalehan, kesetiaan adalah iman, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Kejarlah, mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita menjauhi cinta akan uang ini dan kita mengejar manusia ilahi yang Tuhan hadirkan, Tuhan nyatakan di dalam kebenaran, kesalehan, iman, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan, yang menunjukkan bahwa kita harus terus mengejar. Kita harus aktif Bapak Ibu Saudara, terus mengejar, semangat dan intensitas dikesankan baik dalam menjauhi ataupun dalam lari dari hal-hal yang menjauhi iman dan dalam mengejar hal-hal yang berurusan dengan iman. Pemisahan tanpa pertumbuhan positif menjadi pengisolasian. Kita harus menimbulkan, kita harus menyatakan kasih-kasih karunia roh dalam setiap hidup kita. Kita akan dikenal bukan hanya tentang apa yang kita tolak, tetapi tentang apa yang kita anjurkan, apa yang kita kemukakan, apa yang kita lakukan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal-hal apa saja yang harus dikejar tadi sudah barang tentu diulang-ulang supaya kita dari iklan saja di TV diulang 3 kali minimal. Kalau saya sudah duduk lupa berdiri lah, inilah perlunya mengulang-ulang, mereview kembali hal-hal yang harus dikejar. Keadilan tadi dikatakan menurut King James Version adalah kebenaran. Kebenaran bisa dianggap sebagai suatu sebutan yang mencakup semua buah roh. Ibadah, kesalehan. Kesalehan berarti iman yang saleh, agama yang benar. Yang pertama berurusan dengan karakter, ya, dan kelurusan, dan kemudian adalah kejujuran pribadi yang merupakan tingkah laku. Kebenaran adalah dalam hubungan dengan sesama manusia, kita katakan kesalehan, ya. Tadi kebenaran adalah hubungan kita dengan sesama manusia, sedangkan kesalehan adalah hubungan kita dengan Tuhan Allah. Berikutnya yang perlu kita kejar adalah kesetiaan. Dalam King James Version adalah iman. Iman bisa berarti percaya atau berarti kesetiaan. Iman bisa diterjemahkan dengan lebih baik sebagai kesetiaan, dikatakan secara benar, baik, bahwa kemampuan yang terbesar adalah bisa disandari, bisa dipercaya. Yang berikutnya adalah kasih. Realisasi sepenuhnya dari kasih berarti pengalaman dari kasih Allah bagi setiap kita, maupun kasih kita kepadanya dan kepada orang-orang lain. Kasih adalah kasih agape yang berkorban demi orang-orang lain. Kasih itu berusaha untuk memberi. Ada kasih pasti ada pemberian. Apakah pemberian mau untuk mendengar, mau memberi perhatian, memberi pikiran. Bukan hanya kasih itu berarti memberi uang, Bapak Ibu. Pikiran, tenaga kita pun bisa kita berikan. Kasih senantiasa berusaha untuk memberi, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Apakah setiap kita sudah menerapkan hubungan Bapak Ibu Saudara dengan orang lain? Apakah Bapak Ibu Saudara memikirkan bagaimana bisa memberi, bagaimana bisa, ataukah yang terpikir, terbesit
dalam pikiran Bapak Ibu Saudara hanya melulu bagaimana untuk mendapatkan keuntungan? Mari setiap pribadi kita untuk mengevaluasi apa yang ada di dalam pikiran kita untuk kita selaraskan dengan firman Tuhan. Yang kelima adalah kesabaran. Kesabaran berarti ketahanan, membawa gagasan tentang ketahanan, berpegang pada waktu, menjalani peristiwa yang berat, peristiwa yang sulit. Ini bukan berarti suatu kepuasan yang menunggu, tetapi suatu keberanian untuk melanjutkan hal-hal, sesuatu yang keras yang mungkin kita alami. Yang terakhir dari hal yang perlu kita kejar adalah kelemah lembutan, protes dalam bahasa Yunani-nya. Dalam Perjanjian Baru, kata ini mempunyai 3 arti utama. Yang pertama adalah berarti tunduk pada kehendak Allah, sebagaimana dalam Matius 5 ayat 5, Matius 11 ayat 29 dan yang lainnya. Yang kedua, bisa berarti bisa diajar, tidak sombong untuk belajar. Yang ketiga, paling sering dari semua, berarti mempunyai perhatian atau pemikiran terhadap orang lain, sebagaimana dalam 1 Korintus 4 ayat 21, 2 Korintus 10 ayat 1. Mari kita bandingkan dengan Yakobus 1 ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk kita semua. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita buang segala sesuatu yang menjauhkan dari kehidupan, dari iman kita, tetapi kita kejar sesuatu yang dinyatakan di dalam Timotius 11 ayat yang ke-6, ya, dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam setiap hati kita, berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa berkobar bagi Kristus adalah bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Bertanding dengan benar, bertanding dalam pertandingan iman yang benar, dan merebutlah hidup yang kekal. Kita mengenal ilustrasi 3 pendaki gunung, Bapak Ibu Saudara. Semua memiliki tujuan yang sama, tetapi tidak semua putus asa. Ya, dia hanya pada tujuan tertentu, bukan melanjutkan, tetapi ada juga yang setia pada tujuan akhir sehingga tiba di puncak gunung dan menikmati keindahan alam khas puncak gunung. Ada 3, tetapi dengan tujuan yang sama, tetapi pencapaian yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Demikian terjadi pada Gemah, gerakan membaca Alkitab, ya Bapak Ibu Saudara. Ada yang semangat, terima kasih Pak Husen sebagai pelopor dari Gemah gerakan membaca Alkitab Karawaci. Ya, setiap hari 2 pasal. Ini memasuki tahap yang ketiga. Puji syukur Bapak Ibu Saudara, karena terinspirasi dari penjual Bapak Ibu Saudara yang memperbaiki sepatu, orang yang keliling soal sepatu ini. Setiap tidak ada kegiatan dia menjahit sepatu, dia membaca Alkitab sampai belasan kali, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita refleksikan pada setiap kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah membaca dari Kejadian 1 sampai tamat, sampai khatam Wahyu 22? Belum. Bagaimana hal ini terjadi? Kalau Bapak Ibu
tanya seperti itu dari saudara-saudara. Puji syukur Bapak Ibu Saudara yang masuk Kemah sudah khatam 2 kali. Ini perjalanan yang ketiga sampai dengan Kisah Para Rasul yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, sebagaimana tadi diilustrasikan mendaki ke puncak gunung dengan berbagai-bagai pencapaian yang terjadi dengan menggunakan gambaran ini Bapak Ibu Saudara. Apakah kita menyerah dan menjadi putus asa, ataukah kita tetap terus semangat melangkah dalam kesetiaan iman karena penyertaan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara yang mampu menjawab hati apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dengan semangat, dengan menyerahkan sisa kehidupan kita ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, sungguh kiranya Roh Kudus menyertai, melindungi Bapak Ibu Saudara melangkah dalam kesetiaan iman, karena Tuhan beserta kita, Immanuel, Roh Kudus menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dengan menggunakan gambaran yang lain sebagai sebuah pertandingan, Rasul Paulus menasihatkan Timotius tentang kesungguhan hidup sebagai pengikut Kristus. Sifat dari pertandingan apapun selalu sama, memenangkan pertandingan atau dikalahkan. Rasul Paulus tidak ingin muridnya, bahkan sebagai anaknya, Timotius kalah oleh godaan zaman yang berujung pada kehampaan hidup. Oleh sebab itu, mesti ada disiplin dan perjuangan keras darinya untuk tetap mengarahkan diri pada nilai-nilai Injil Kristus. Hanya di dalam hikmat Allah Bapak Ibu Saudara, hidup menjadi sungguh bermakna, sungguh terberkati. Kita masing-masing memiliki pertandingan yang berbeda-beda, dan Tuhan Allah menghendaki, ya, menghendaki setiap kita tidak menyerah dan kalah di dalam pertandingan ini. Roh Kudus akan menguatkan setiap kita untuk tetap sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan sebagai murid-murid Kristus, sebagai pengikut Kristus. Dengan kekuatan dan anugerah Tuhan, kita percaya bahwa hasil akhir pertandingan iman kita tidak akan mengecewakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena kita yakin dan percaya, saat kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara tidak merasa meraihkan beroleh hidup yang kekal. Itu suatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena kuasa kita, tetapi anugerah dari Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih lagi menggali dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 ini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. King James Version, bertarunglah dalam pertarungan yang baik dari iman. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Pengakuan yang baik dihubungkan dengan peran yang baik. Ia mengingatkannya tentang pengakuan yang telah ia sendiri buat, yang telah Timotius buat. Engkau telah mengaku suatu pengakuan di depan banyak saksi, sebagaimana ayat yang 12, yaitu pada saat ia ditahbiskan dengan penumpangan tangan dari para tua-tua. Kewajiban itu tetap ada padanya, dan ia harus hidup sesuai dengannya, sesuai atau dihidup
diperlukan olehnya untuk melakukan pekerjaan pelayanannya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Timotius 6 ayat 13 sampai 15. Ayat yang ke-13, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di hadapan Allah memberikan hidup pada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kusuruhkan kepadamu, ayat yang ke-14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, kusuruhkan kepadamu, aku memberi perintah, instruksi di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu. Ia memberinya suatu perintah atau instruksi yang hikmat, memberi perintah kepada Timotius di hadapan Allah supaya engkau melakukan yang diperintahkan. Ia memerintahkan karena ia akan mempertanggungjawabkannya pada hari besar kepada Allah yang mata Tuhan tertuju kepada kita semua, yang melibatkan apa kita ini dan apa yang kita lakukan. Tuhan bukan cari Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita nyatakan akan Bapak Ibu Saudara pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar juga di muka Pontius Pilatus. Dalam Yohanes 18 ayat yang ke-36 dan sampai dengan 30, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ayat yang ke-37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Pengakuan Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini, merupakan suatu pengakuan yang seharusnya efektif untuk menarik Bapak Ibu Saudara, untuk menarik pengikutnya cinta, ya, dari cinta dunia ini menjadi manusia-manusia Allah. Kusuruhkan kepadamu, turutlah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Perintah ini menunjuk apa yang sudah diberikan oleh Paulus sampai titik, ya, yang berkenaan dengan jabatan atau tugas dari Timotius. Ini pun Bapak Ibu Saudara, perintah ini juga diperintahkan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya, yang mengikut kepada Tuhan Yesus. Turutlah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercela. Intinya adalah Timotius, setiap kita, anak-anaknya, harus menjadi seorang pelayan atau bahkan menjadi pendeta yang setia kepada Kristus dan gerejanya. Ini ditujukan kepada karakter moral dari Timotius, karakter moral dari Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, kata-kata ini artinya adalah bahwa Timotius, bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya
harus menjaga karakter moral sehingga tidak ada cacat, tidak ada celah yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan di kedatangannya di saat Maranatha nanti di pengadilan. Intinya ya Bapak Ibu Saudara, kita harus menghadap, kita akan diadili sebagaimana perbuatan kita. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, maka kita tahu bahwa penyataan Kristus mempunyai waktu yang ditetapkan untuk mana kita harus menunggu dengan sabar. Hanya Bapa yang di surga yang tahu. Kalau kata ada seseorang, ada dukun, ada yang ahli dan sebagainya, kata ini hari Tuhan, jangan percaya. Hanya Bapa yang di surga yang tahu. Ya. Hanya saat Tuhan Kristus menyatakan dirinya, maka kita harus menunggu dengan sabar, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Pada waktu Rasul Paulus menyatakan Allah, menyebut Allah sebagai penguasa yang satu-satunya, ini tidak boleh diartikan bahwa dalam dunia ini orang Kristen tidak mengakui pemerintahan, atau tidak mengakui raja-raja, atau tidak mengakui perdana menteri dan sebagainya. Ya, tidak boleh. Inti dari hal ini adalah bahwa semua pemerintahan duniawi yang ada di dunia ini tergantung kepada Tuhan Allah. Berdiri atau jatuhnya sesuai dengan kehendak Allah, dan sebaliknya otoritas Allah bersifat kekal dan melampaui segala sesuatu. Berikutnya di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa, dan kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, satu-satunya yang mempunyai ketidakbinasaan. Kita semua manusia akan mati. Hanya Ia yang tidak binasa dalam dirinya sendiri dan mempunyai ketidakbinasaan karena Ia adalah sumber darinya. Karena ketidakbinasaan dari malaikat-malaikat dan roh didapatkan dari Dia, hanya dari Dia roh yang kekal. Yang kedua, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bahkan ini bermaksud tak seorang pun bisa mendekati Allah jika orang itu melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tetapi Allah bisa memberi terang kepada seseorang sehingga orang itu bisa mengenal Allah dan bisa mendekati Allah. Tetapi tetap saja orang seperti ini, sementara ia masih hidup di dalam dunia ini, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah sepenuhnya. Yang ketiga dari ayat yang ke-16 ini Bapak Ibu Saudara, seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Kata-kata ini mengajarkan supaya kita tahu bahwa kita tidak bisa melihatnya dengan mata jasmania kita ataupun dengan kekuatan dan pengertian kita, melainkan belajar untuk memandang kepadanya melalui iman. Dengan iman, Yesus Kristus waktu datang ke dunia memang bisa dilihat, tetapi Ia hanya bisa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Allah yang menjelma manusia. Jadi kemanusiaan Yesuslah yang bisa kita lihat. Melihat Yesus adalah Allah yang baru bisa terlihat di surga nanti. Yang keempat, yang ayat yang ke-16 Bapak Ibu Saudara, baginya hormat kuasa yang kekal. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Hanya bagi Tuhan hormat kuasa dan kekal. Ini jelas merupakan suatu doksologi, kata-kata pujian dari Rasul Paulus
begitu merasakan betapa hebatnya Allah itu, sehingga tidak bisa tidak, ia harus memberikan kata pujian kepada. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya saat merenungkan, saat memikirkan, saat membicarakan Allah yang luar biasa, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya juga terdorong untuk memuji Dia? Cara itu Bapak Ibu Saudara. Berikutnya Bapak Ibu Saudara dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Yang ke-18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Yang 19, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ini Bapak Ibu Saudara mendorong kita untuk hidup dengan tangan terbuka. Jadilah murah hati dan suka memberi. Bersemangatlah, berkobarlah bagi Kristus. Mengapa identik dengan memberi Bapak Ibu Saudara? Karena Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Apakah setiap kita sudah menikmati pemberian Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita kurang bersyukur atas pemberian Allah. Dari rasa bersyukur inilah kita dapat menikmati berkat pemberian-pemberian Allah. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan kita itu luar biasa, betapa kasih setianya nyata dalam kehidupan saya. Pernah Bapak Ibu Saudara setelah, ya kan bukan hanya pernah, memang harus terus menerus kejarlah. Nanti tadi dikatakan predikat yang harus aktif terus menerus untuk berkorban bagi Kristus, baik dalam pelayanan ataupun dalam menyatakan kabar baik. Terus. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melepaskan alam pikiran kita, mindset pikiran kita. Bapak, sebagai contoh ya, saat saya melepaskan atau lepas dari pekerjaan dari Indah Kiat untuk terpanggil menjadi guru, sudah barang tentu respon yang berbeda. Tujuannya sama, melepaskan, tetapi kadang tentu respon dari setiap orang berbeda. Emang sekali sudah di pabrik, mengapa harus melepaskan diri untuk menjadi guru? Karena dalam kenyataannya Bapak Ibu Saudara, banyak guru yang mendapatkan di bawah UMR. Tetapi kalau kita ya bersemangat di dalam Tuhan, bersama Tuhan, seberapapun berkat yang Tuhan berikan, dengan ucapan syukur, maka kita bisa menikmati. Saat kita melepaskan pekerjaan untuk beralih ke pekerjaan yang lain, yang Tuhan sesuai dengan kehendaknya, Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan kita, bukan keinginan kita, Bapak Ibu. Banyak dari keinginan kita yang luar biasa, yang menyusahkan diri kita sendiri, Bapak. Ya,
sebagai prosesnya Bapak Ibu Saudara. Pak Anto kok bisa melepaskan pekerjaan atau lepas dari dunia pabrikan menjadi seorang guru? Ya, dengan tujuan kalau saya di pabrikan Bapak Ibu Saudara 30 hari setiap bulannya tidak ada break karena 3 shift kebetulan terus saja ya. Oleh karenanya itu saya memberanikan diri untuk izin kepada atasan, maaf saya izin di tengah minggu atau minggu untuk beribadah. Saya kejar itu Bapak. Saya kejar untuk pertemuan dengan saudara-saudara kita di dalam Kristus supaya saling menguatkan, supaya saling meneguhkan, saling yang Tuhan ajarkan. Kalau kita tidak ambil inisiatif, tidak aktif untuk mengejar sesuatu yang berhubungan berkaitan dengan iman, maka kita akan nanti yang nantinya entah kapan akan terlaksana. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari bersemangat, berkobar di dalam Kristus, baik dalam pelayanan, baik di dalam pemberitaan, dalam menyampaikan kabar baik. Tuhan memberikan talenta setiap kita masing-masing. Kobarkanlah semangat yang Tuhan telah berikan dalam setiap hari. Puji syukur Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat sepertinya enak-enak saja. Enak-enak saja itu karena kita sudah mengalami prosesnya Bapak Ibu Saudara. Hidup di pabrik penuh waktu, kita tidak bisa berkumpul dengan saudara seiman. Itu ketuhanan. Ya. Bagaimana kita bisa berkumpul, bisa seperti ini, itu akan memberikan sukacita, kebahagiaan kepada Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Bapak Ibu Saudara saat menjadi kepala sekolah di Citra Montessori School. Bapak sudah kepala sekolah, ya, mengapa harus melepaskan itu? Ya karena di dalam suasana situasi yang tidak sesuai dengan iman yang kita percaya. Masa yang putih dikatakan, saya tahu bahwa yang ini bukan saya sombong, tetapi ini dari perkataan satu di antara pimpinan yayasan. Saya tahu bahwa ibarat kertas putih. Saya disuruh memaklumi supaya bisa abu-abu lah untuk Bapak si X misalkan. Karena di dalam pengajaran yang saya terima, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Bagaimana putih bisa dikatakan agak abu-abu? Ya, itu sudah memberi celah pada yang sejahat. Apabila setan iblis yang gentayangan itu Bapak Ibu Saudara diberi celah sedikit saja, maka dia akan menguat hati pikiran Bapak Ibu Saudara. Oleh karena waspadalah, berjaga-jagalah, ya. Sungguh setan iblis itu bagai singa mengaum, ya, yang siap menerkam, yang siap dengan kepintarannya, melalui kepintaran kita untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah, berkobarlah bagi Kristus Yesus. Yang katakan ya, tidak katakan tidak. Bagaimana kertas putih dikatakan sedikit abu-abu, maaf saya tidak bisa, maka saya nyatakan berhenti. Saya sebaiknya sebagai profesi aja pengajar matematika, ya. Puji syukur diberi kesempatan dan waktu untuk mengajar kelas 4, 5 dan 6. Tidak lagi memperhatikan, mengawasi, mengontrol tentang manajemen yang ada di sana. Biarlah yang sudah menjadi dulunya 2 tahun 2020 sampai 2022 menjadi tanggung jawab saya sudah diambil kembali. Puji syukur dengan transparansi
yang bersama rekan-rekan, bukan oleh karena tugas saya, sehingga sekolah itu akhirnya mendapatkan izin operasional setelah 8 tahun belum mendapatkan izin operasional, dan tahun berikutnya 2021 terakreditasi B. Itu berkat Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan saya saat saya mau meninggalkan pabrikan minyak Serang yang di sana saya kerja 7 tahun, pabrikan dari Semarang 15 tahun, 22 tahun Bapak Ibu Saudara siap saya tinggalkan untuk ikut serta mencerdaskan bangsa, mencerdaskan putra putri Bapak bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan. Buktikan. Nah itu sampai bersih. Nah sungguh Bapak Ibu Saudara, tapi lucunya Bapak Ibu, nah inilah mindset kita. Saya berikan gratis di gereja ini, tidak ada pesertanya Bapak Ibu Saudara. Dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, yang gratis itu murahan, nggak bermutu. Nah itu kadang-kadang seperti itu, bukan pada Bapak ya. Nah saat saya naikkan tingkatnya, dah bayar sesuai dengan kesanggupan, rasa syukur Bapak, malah ada yang daftar. Sungguh itu malah ada yang daftar Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya tingkatkan lagi. 1 jam ngajar, 1 jam pelajaran, kalau bimbel privat ya 1,5 jam, 100.000 Pak. Bapak Ibu saya sekali datang, malah banyak. Puji syukur itu berkat ya. Saya syukuri dalam status betapa ini Bapak Ibu Saudara, testimoni orang tua. Terima kasih Mr. Anto telah membimbing, mau membagikan ilmu matematika sedikit untuk Bapak ya. Puji Tuhan gitu ya. Terus saya sampaikan Bapak Ibu, karena orang yang memberi, bila kita sampaikan rasa terima kasih, Tuhan akan membuka lebar-lebar keran. Yang rela memberi kebaikan ini akan terpancar terus daripada, bukan kita mengharapkan dia memberi, kita enggak. Kita juga mengajarkan bahwa orang-orang seperti ini perlu keran, perlu wadah untuk menampung kebaikan-kebaikan dari saudara. Semakin kita berikan wadah sarana supaya bisa menyalurkan kebaikan Tuhan melaluinya, dia akan berbuat baik. Jangan takut Bapak Ibu Saudara ya, untuk semangat. Demikian juga Bapak Ibu Saudara ya. Betapa bukan ini promosi supaya Bapak Ibu semakin giat memberikan perpuluhan, tidak. Ini memang benar-benar kami alami. Puji syukur Bapak Ibu. Saat saya dengan pikiran Tuhan, saya mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu, saya menyisihkan, itu baru 10%, seharusnya lebih dari apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu. Memberikan perpuluhan Tuhan itu justru maka membuka keran-keran berkat dari mana-mana Bapak Ibu Saudara. Terbukti saya kerannya masih di CMS Citra Montessori sebagai guru matematika kelas atas. Terbukti dari apa yang saya lakukan dengan segenap ini tadi Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan firman-Nya. Orang melihat, oh saya percaya Pak Anto, silahkan di FSS Conscientia School ya, untuk ekskulnya, bimbelnya. Puji syukur ada 10 orang siswa di FSS sekarang. Puji syukur Tuhan berikan di rumah ya, ada siswa yang datang ke rumah. Bisa kantor itu terus mungkin ya kejar dalam artian berbagi ilmu tadi ke rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Ada yang di Melia, ada yang di Taman Indira, ada yang di Grafrata, ada yang membutuhkan siap, tetapi juga harus membatasi diri. Yang kemarin diskus sama istri ya. Ini ada yang membutuhkan bimbel di hari Minggu, stop. Ya, karena hari Minggu dikhususkan untuk ketemu dengan saudara-saudara dalam Kristus, dengan Bapak Ibu Saudara gitu ya. Puji syukur bisa sesuai dengan perintahnya, sehingga acara minggu seperti ini bisa panjang. Nah, siapa tahu nanti
lagi ya, sebentar lagi ada yang ulang tahun, kita bisa merayakan, bisa ikut bahagia, ya, ikut bahagia, ikut sukacita. Kalau kita ikut sukacita, yang bersukacita itu tambah sukacita, Bapak Ibu Saudara. Nah, percayalah, sebagaimana firman Tuhan, berbahagialah tangan yang di atas, tangan yang memberi. Ya, semakin tangan di atas ini diberi wadah sarana untuk tangan yang di bawah, akan lebih senang, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mendorong kita untuk hidup dengan tangan terbuka, ya, terbuka, terutama yang di atas, terbuka yang di bawah juga, ya, untuk memberi semangat, untuk memberi semangat. Ayo, ya Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus juga menuliskan surat ini kepada Timotius, menawarkan pedoman untuk memberi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan karena paksaan atau terpaksa. Aduh, aku diingatkan Pak Anto untuk memberi. Nah, berilah, jangan, Bapak. Berilah dengan sukacita dan percaya itu sebagai ucapan syukur karena Tuhan telah menyediakan berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah, sekali lagi, bersukacita. Dengan bersukacita, Bapak Ibu Saudara, Bapak akan merasa bahagia, akan merasa mempunyai rasa cukup. Nah, rasa cukup inilah yang luar biasa mahal untuk kita semangat pelajari. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Allah Tuhan kita mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin, Bapak Ibu. Nah, memberikan apa yang kita berikan dengan tulus hati dan menyediakan apa yang benar-benar dibutuhkan orang lain. Ini benar-benar sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan, peringatkanlah orang-orang kaya agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Ayat yang ke-18. Kita tidak hanya sekedar berbuat baik di sana di sini, tetapi benar-benar memiliki gaya hidup yang suka memberi dengan tulus. Oleh karena bermurah hati haruslah menjadi suatu yang normal. Ya, bermurah hati itu tidak bisa dibuat-buat, Bapak Ibu Saudara. Harus kita kejar, harus kita upayakan. Nah, dari setiap hari, setiap saat kita bisa bermurah hati akan menjadi karakter kita. Oleh karenanya, bermurah hatilah dan bersyukurlah bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Jadilah murah hatinya, suka memberi. Demikian perintah kitab suci sebagaimana ayat yang ke-18 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika kita hidup dengan tangan yang terbuka dan murah hati, kita tidak perlu takut untuk berkekurangan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ada. Mari Bapak Ibu Saudara kita lepaskan, kita buang, kita hindari, ya, mindset kita yang aduh, kalau aku memberi, aku aja masih kekurangan. Nah, ini lepaskan hal-hal yang saat Bapak Ibu Saudara mampu memberi dalam kekurangan, Tuhan sudah menyediakan yang Bapak Ibu Saudara perlukan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita tadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa dalam kemurahan hati yang didasari rasa belas kasihan, kita akan mencapai hidup yang sebenarnya sebagaimana ayat 19 di dalam 1 Timotius tadi, ya, Timotius 6 ayat yang ke-19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya, ya. Mari kita bermurah hati. Hidup sejati dalam Tuhan berarti kita tidak menggenggam barang-barang milik kita. Ya, kita tidak
terlalu erat menggenggam milik kita, tetapi rela memberikan kepada sesama kita yang membutuhkan dengan tulus hati. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Timotius 6:11-21 yang kita gali tadi, umat Allah didorong untuk bertobat bagi Kristus dengan cara satu, mengejar hal yang benar. Kalau Bapak Ibu pasif tidak mau mengejar hal benar sesuai dengan firman Tuhan, inilah kebenaran ya, kebenaran. Maka tidak ada pertumbuhan iman kita Bapak Ibu. Maka kejar aktif, kita harus aktif. Firman Tuhan mengajarkan bahwa hal-hal baik yang harus terus dikejar oleh seorang pelayan Tuhan. Setiap kita, anak-anak Tuhan, adalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemahan kita. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, serta bagaimana kita terus memelihara sikap dan perbuatan yang benar. Jangan sampai kata dan perbuatan tidak selaras Bapak Ibu Saudara. Itu namanya munafik. Apa yang dia kata lain dengan perbuatan yang dilakukan. Ya, kita harus tidak harus benar-benar selaras. Pelihara ini aktif Bapak Ibu Saudara, sikap perbuatan kita yang benar. Ketika kita melakukannya, kita diberkati. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dalam Ulangan 15 ayat yang 10 mengatakan, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Dalam Amsal juga, Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezeki dengan si miskin. Pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa sulit untuk berbagi? Bagaimana kemurahan hati Allah yang mengalir mendorong untuk kita memberi dengan sukacita, dengan tulus? Oleh karena mari Bapak Ibu Saudara, kita harus berterima kasih kepada Bapak kita yang di surga, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, bahwa kita tidak ingin menggenggam erat-erat apa yang kita punya. Ya, Tuhan Allah ingin menjadi kita suka memberi, murah hati, seperti Tuhan memberi dan nyawanya, darahnya bagi kita manusia-manusia berdosa. Tuhan telah memberi terlebih dahulu. Oleh karena mari kita ubah hati pikiran kita. Sungguh kiranya Tuhan menolong kita agar kita lebih lagi dapat memberi dengan tulus. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Ini bercerah ini Tuhan, kami boleh Engkau perbaharui mindset pikiran setiap kami Tuhan, untuk lebih lagi mengejar hal-hal yang berkaitan dengan iman Tuhan, untuk bertanding dalam iman yang benar Tuhan, dan ajar kami untuk bersikap dan melakukan hal yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau tambahkan kepada setiap kami untuk mempunyai hati yang suka memberi dengan tulus Bapak. Karena kami percaya saat kami memberi dengan tulus, Tuhan berkenan, Tuhan suka karena. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami, Engkaulah tempat perlindungan kami yang memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, glory, haleluya, amin.